1. Di dalam kehidupan sehari-hari banyak kejadian yang melibatkan reaksi redoks seperti berikut, kecuali A. Reaksi redoks pada pembuatan plastik, B. Reaksi redoks pada pemutih pakaian, C. Reaksi redoks pada penyetruman akumulator, D. Reaksi redoks pada ekstraksi logam, E. Reaksi redoks pada daur ulang perak. Jawaban yang benar adalah A. Banyak kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan reaksi redoks, antara lain, pengaratan besi, pencucian noda pakaian menggunakan zat pemutih, penyetruman akumulator kendaraan, ekstraksi dan pemurnian logam, daur ulang perak. 2. Pernyataan berikut ini yang tidak benar mengenai reaksi redoks adalah, A. Reaksi redoks dapat berlangsung jika disertai pelepasan elektron saja, B. Pada reaksi redoks terjadi transfer elektron, C. Pada reaksi redoks melibatkan pengikatan dan pelepasan oksigen, D. Reaksi redoks berlangsung jika terjadi reaksi oksidasi dan reduksi. E. Reaksi redoks selalu melibatkan penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi. Jawaban yang benar adalah A. Pernyataan pada pilihan jawaban yang tidak tepat adalah bahwa reaksi redoks dapat berlangsung jika disertai pelepasan elektron saja. Reaksi pelepasan elektron adalah reaksi oksidasi, jika yang dimaksud adalah reaksi redoks. Seharusnya reaksi disertai pelepasan dan penarikan elektron. 3. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pada sel volta terjadi reaksi reduksi di katoda, 2. Pada sel volta terjadi reaksi oksidasi di anoda, 3. Pada sel volta katoda merupakan elektroda negatif, 4. Pada sel volta anoda merupakan elektroda positif. Yang merupakan pernyataan yang benar tentang sel volta adalah A12, B13, C14, D23, E24. Jawaban yang benar adalah A. Sel volta merupakan sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan energi kimia dari reaksi redoks spontan menjadi energi listrik. Prinsip kerja sel volta antara lain sebagai berikut. Pada katoda terjadi reaksi reduksi, pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Pada sel volta, katoda merupakan elektroda positif sedangkan anoda merupakan elektroda negatif. Logam yang memiliki potensial lebih tinggi berperan sebagai elektroda positif, sedangkan logam yang memiliki potensial lebih rendah berperan sebagai elektroda negatif. 4. Elektrolisis berikut pada katodanya akan menghasilkan gas hidrogen kecuali A. Elektrolisis larutan asam sulfat, B. Elektrolisis lelehan MgCl2, C. Elektrolisis larutan KBr, D. Elektrolisis larutan NaCl, E. Elektrolisis larutan AlOH3. Jawaban yang benar adalah B. Jika yang dielektrolisis adalah larutan dari ion golongan 1A, 2A, atau 2A, pada katoda terjadi reduksi H2O yang menghasilkan gas hidrogen. Hal ini terjadi pada elektrolisis larutan asam sulfat, elektrolisis larutan KBr, elektrolisis larutan NaCl, dan elektrolisis larutan AlOH3. 5. Reaksi berikut apakah terjadi reaksi redoks? A. F2 tidak berubah, B. Bilok sama, C. Cl tidak berubah, D. Terjadi reaksi redoks, E. Tidak terjadi reaksi redoks. Jawaban yang benar adalah D. Salah satu ciri suatu reaksi merupakan reaksi redoks, ialah adanya unsur bebas. Dalam reaksi di atas terdapat unsur bebas, yaitu F2 dan Cl2. 6. Fungsi jembatan garam dalam sel volta adalah A. Menambah muatan positif, B. Menambah muatan negatif, C. Menambah keseimbangan kation dan anion, D. Mengurangi muatan positif, E. Mengurangi muatan negatif. Jawaban yang benar adalah C. Jembatan garam dipasang sebagai penghubung antara dua tabung yang berisi larutan.
Fungsi jembatan garam adalah untuk menetralkan muatan pada larutan. Pada anode akan terbentuk banyak elektron, sehingga akan bermuatan negatif, dan di katode akan bermuatan positif, sehingga untuk menetralkan muatan keduanya dipasang jembatan garam. 7. Untuk melindungi kapal yang terbuat dari besi, maka pada lambung kapal yang terkena air laut diberi logam, A. tembaga, B. perak, C. aluminium, D. zinc, E. magnesium. Jawaban yang benar adalah D. Untuk melindunginya, lambung kapal dilapisi oleh logam lain, yaitu zinc. Metode ini disebut juga galvanisasi. Dengan adanya zinc yang potensial reduksinya lebih kecil dari besi, maka yang akan teroksidasi terlebih dahulu adalah zinc. 8. Hasil elektrolisis larutan magnesium iodida adalah AMG dan I2, BMG dan O2, CMG2 positif dan 2I negatif, DH2 dan I2, EH2 dan O2. Jawaban yang benar adalah D. Ion Mg2 positif merupakan ion golongan 2A, sehingga jika bentuknya larutan, maka yang mengalami reaksi reduksi adalah air. Diasumsikan elektroda yang digunakan merupakan elektroda inert, sehingga yang teroksidasi di anoda adalah anionnya, yakni ion I negatif menjadi I2, maka dari reaksi tersebut dapat diketahui bahwa hasil elektrolisisnya yaitu H2 dan I2. 9. Pada penyepuhan perak dengan emas, logam yang dipakai sebagai katode adalah A. perak, B. emas, C. platina, D. tembaga, E. karbon. Jawaban yang benar adalah A. Pada penyepuhan perak dengan emas, logam yang disepuh adalah perak, katode, dan logam penyepuh adalah emas, anode. 10. Logam berikut yang dapat dibuat hanya dari elektrolisis leburan garamnya adalah A. perak, B. tembaga, C. natrium, D. kromium, E. nikel. Jawaban yang benar adalah C. Logam yang hanya dapat dibentuk dari elektrolisis lelehan garamnya adalah logam alkali dan logam alkali tanah. Hal ini karena logam alkali dan alkali tanah merupakan logam reaktif dengan potensial reduksi standar yang lebih kecil dari air. Jika larutan garamnya yang dielektrolisis, yang akan tereduksi adalah air sehingga tidak akan terbentuk logam. 11. Reduksi 1 mol ion BrO3 negatif menjadi ion Br negatif, dalam suasana basah membutuhkan elektron sebanyak A2 mol elektron, B3 mol elektron, C4 mol elektron, D5 mol elektron, E6 mol elektron. Jawaban yang benar adalah E. Dalam persamaan reaksi redoks, jumlah mol elektron sama dengan selisih biloks atau penurunan biloks atom yang tereduksi. Dengan demikian, maka reduksi 1 mol ion BrO3 negatif menjadi ion Br negatif, membutuhkan elektron sebanyak 6 mol. 12. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan hasil percobaan tentang korosi. Berdasarkan data tersebut yang menjadi penyebab korosi adalah A. Oksigen dan asam sulfat, B. Oksigen dan kalium klorida, C. Oksigen dan air, D. Air dan asam sulfat, E. Air dan kalsium klorida. Jawaban yang benar adalah C. Korosi besi terjadi apabila terdapat oksigen dan air. Semakin banyak jumlah oksigen dan air yang kontak dengan logam, maka korosi akan semakin cepat terjadi. 13. Perlindungan yang paling tepat untuk pagar yang terbuat dari besi dari korosi adalah A. Pengecatan, B. Dilapisi emas, C. Perlindungan katodik, D. Pengorbanan anode, E. Dilumuri oli.
Jawaban yang benar adalah A. Besi yang terdapat pada pagar atau railing dapat dilindungi dari korosi, yaitu dengan cara melakukan pengecatan. Cat dapat digunakan untuk menghindari kontak besi dengan udara dan air yang merupakan faktor terjadinya reaksi oksidasi, korosi, pada besi. 14. Baterai merupakan pengaplikasian sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Konsep reaksi redoks yang terjadi pada baterai adalah A. Merupakan reaksi redoks yang tidak spontan, B. Reaksi redoks dengan potensial sel negatif, C. Reaksi redoks yang terjadi dengan memerlukan arus listrik, D. Reaksi redoks yang terjadi secara spontan, E. Reaksi redoks dengan aliran elektron dari katode ke anode. Jawaban yang benar adalah D. Reaksi redoks spontan adalah reaksi yang dapat langsung terjadi dan potensial sel yang dihasilkannya bertanda positif. 15. Jembatan garam terbuat dari A. Garam dapur dalam asam kuat, B. Garam dapur dalam basa kuat, C. Garam dapur dalam larutan penyangga, D. Larutan garam pekat dalam agar-agar, E. Larutan garam encer dalam amilum. Jawaban yang benar adalah D. Jembatan garam terbuat dari agar dengan larutan garam yang bersifat elektrolit. Hal itu dikarenakan larutan elektrolit mudah terionisasi menjadi anion dan kation dan mudah berikatan dengan ion lainnya.